Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati PLT Dirjen Diktiristek, Bapak Nizam, Dirjen Pendidikan Vokasi, Ibu Kiki Yulianti, Kepala Beskap, Bapak Anindito Aditomo, Kepala dan Perwakilan dari Dinas-Dinas Pendidikan, Ibu dan Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, kepala sekolah dan guru, serta adik-adik pelajar dan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini adalah momen yang saya sangat tunggu-tunggu karena Merdeka Belajar episode ke-22 ini adalah terobosan yang menurut saya akan bisa menyelaraskan antara proses pembelajaran pendidikan menengah dan kualitas input pendidikan tinggi. Saya rasa hari ini akan kabar gembira bagi adik-adik yang ingin masuk universitas dari berbagai aspek. Izinkan saya melakukan sedikit paparan, silakan. Berikut. Kami semua tahu bahwa untuk bisa melompat ke masa depan dan bukan hanya mengejar ketertinggalan kita perlu pendidikan yang adil, inklusif, dan holistik. Dan episode Merdeka Belajar ke-22 ini tujuannya adalah untuk membangun jembatan, untuk memastikan bahwa pendidikan kita sebelum perguruan tinggi dan input kita masuk ke dalam perguruan tinggi itu menyambung dan terintegrasi. Berikut. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan kita tujuan utamanya adalah membangun profil pelajar Pancasila. 6 profil ini adalah tujuan besar kita dalam Merdeka Belajar dan tujuan besar transformasi pendidikan Indonesia. Berikut. Saat ini sudah ada berbagai macam transformasi yang mungkin para pemirsa di sini sudah mengetahui beberapa perubahan-perubahan besar yang sudah dilakukan di pendidikan dasar dan menengah dan juga di pendidikan tinggi. Contohnya di pendidikan dasar menengah kita sudah merubah mekanisme penerimaan peserta didik, kita sudah merubah asesmen nasional yang sekarang berbasis numerasi dan literasi dan survei karakter. Kita sudah menawarkan kurikulum merdeka yang alhamdulillah lebih dari 140.000 sekolah secara sukarela sudah mengadopsinya, dan rapor pendidikan yang memberikan detail dan data kepada masing-masing sekolah bagaimana hasil capaian mereka. Di pendidikan tinggi pun sudah banyak sekali perubahan transformatif seperti hak belajar di luar kampus, NBKM, transformasi KIP kuliah yang sekarang bisa mendorong impian dan cita-cita terbesar daripada adik-adik kita. Kita melibatkan praktisi dengan cara besar ke dalam pembelajaran, dalam program praktisi mengajar, dan juga mekanisme pendanaan PTN yang sekarang meningkat kualitasnya. Berikut. Tetapi pada saat ini kita mengerjakan berbagai macam transformasi baik di pendidikan dasar dan menengah dan juga di pendidikan tinggi, tapi belum ada jembatannya. Berikut. Yang kita butuhkan sekarang adalah kebijakan. Ya, kebijakan yang akan menjembatani kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar di pendidikan dasar menengah dan di perguruan tinggi. Dan jembatan ini adalah kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri untuk memastikan bahwa transformasi baik di pendidikan dasar menengah dan pendidikan tinggi itu terjadi terintegrasi, ya, dan ada sinergi di antara semua perubahan yang kita lakukan. Berikut. Ya. Kita ingin transformasi seleksi masuk PTN ini semakin menyempurnakan mekanisme-mekanisme yang sebelumnya sudah ada. Ada beberapa prinsip dasar perubahan yang ingin kita dorong. Ya. Kami ingin bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyeluruh, ya, menyeluruh dan mendalam. Kita ingin juga prinsip perubahan, dan ini harusnya sudah sangat jelas dengan arah kita dengan AM. Kita lebih fokus bukan kepada pemadatan materi, tetapi kita fokus kepada kemampuan penalaran. Itulah yang terpenting. Bukan berapa jumlah hafalan yang dikuasai oleh siswa-siswa kita, tetapi kemampuan bernalar. Kita juga ingin bahwa perubahan ini lebih inklusif, bahwa mengeliminasi atau meminimalisir diskriminasi, ya, antara yang punya tingkat sosioekonomi lebih tinggi dan yang mungkin masih punya kebutuhan dari sisi ekonomi. Harus lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Kita juga ingin proses ini lebih transparan dan terakhir lebih terintegrasi,
dengan berbagai macam program dan cita-cita daripada mahasiswa kita. Seperti yang Bapak dan Ibu mengetahui, kita punya 3 jalur seleksi untuk perguruan tinggi. Yang pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi, yang disebut SNMPTN. Kedua, kita punya seleksi nasional berdasarkan tes, yang disebut SBMPTN. Dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh masing-masing PTN. Jadi semua perguruan tinggi negeri kita ada 3 jalur tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas perubahan yang akan kita implementasikan di setiap jalur seleksi ini. Berikut. Kita mulai dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi, atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Sebelumnya, jalur seleksi prestasi ini memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Seperti yang banyak teman-teman yang sudah masuk lewat jalur ini mengetahui, dulu itu pilihan program studinya itu dibatasi berdasarkan jurusan mereka di pendidikan menengah, ya kan? Apakah IPA atau IPS, track itu yang akan menentukan pilihan program studinya pada saat di universitas. Dan dulu itu hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan, atau angka dalam mata pelajaran tersebut yang dipertimbangkan dalam seleksi. Nah, ini menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama adalah bagi peserta didik yang mungkin di umur yang sangat muda itu menentukan dia mengikuti track yang apa, itu tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi. Dia harus menentukan seperti apa grouping prodi yang dia inginkan sangat awal dalam umurnya dia, yang mungkin dia mengalami perubahan dan dia tidak bisa mengeksplor. Mungkin ada orang yang mengambil track IPS tetapi menginginkan mata pelajaran IPA dan sebaliknya. Dan ini melimit fleksibilitas daripada murid-murid kami. Dan yang kedua adalah dampaknya adalah hanya mata pelajaran tertentu yang dianggap penting dalam jalur ini. Jadi banyak sekali murid-murid kita dan juga guru-guru kita malah tidak berfokus kepada mata pelajaran secara holistik, hanya kepada beberapa mata pelajaran yang berhubungan dengan prodi itu. Nah, ini menimbulkan sistem pembelajaran yang sangat terpecah-pecah dan tidak holistik. Berikut. Padahal seperti yang kita ketahui, di masa depan, peserta didik ini sangat membutuhkan kompetensi yang holistik dan multidisipliner. Ya, tidak ada pekerjaan di masa depan pada saat anak-anak keluar dari sistem pendidikan kita yang akan membutuhkan satu ilmu saja. Seperti contoh, insinyur perlu ilmu dasar teknik, tapi juga perlu ilmu desain untuk mengerti bagaimana cara mendesain. Pengacara perlu ilmu hukum yang sangat kuat, tapi ilmu komunikasi sangat penting dalam bidang ini. Sama di bidang film misalnya, di bidang seni atau film, di mana ilmu dasar perfilman itu sangat penting, tapi tanpa mengerti pemasaran, dia tidak akan bisa juga sukses dalam memasarkan produknya dan talentanya dia. Nah, proses seleksi PTN ini harus mendorong pembelajaran yang menyeluruh dan multidisiplin. Dan ini adalah kenapa kita melakukan perubahan. Berikut. Perubahan terbesar yang akan kita lakukan pada seleksi nasional prestasi adalah kita menambahkan suatu kriteria, minimal 50% daripada kriteria. Itu adalah nilai rata-rata rapor secara keseluruhan daripada murid tersebut. Ya. Dan sisanya adalah komponen penggali minat dan bakat. Sisanya itu adalah nilai rapor dari 2 mata pelajaran pendukung untuk prodi tersebut, atau prestasi, dan atau portfolio untuk prodi seni dan olahraga. Nah, perubahan terbesar di sini adalah kita memastikan bahwa minimal 50% daripada bobot penilaian dalam jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini adalah minimal 50% itu nilai rata-rata rapor secara keseluruhan. Dengan ini kita akan memastikan bahwa setiap murid masih mementingkan pembelajaran dia di tingkat jenjang sekolah menengah, ya, dan tidak mengabaikan atau menelantarkan mata pelajaran lainnya. Tetapi tetap PTN bisa menentukan komposisi persentase antara komponen 1 dan komponen 2. Ya. Jadinya asal minimal
50% itu nilai rata-rata, sisanya adalah terserah. Bisa nilai rata-rata ditinggikan oleh PTN, bisa juga seluruh 50%-nya lagi pilihan dari PTN dan prodi tersebut untuk menentukan apa komposisinya. 2 mata pelajaran pendukungnya berapa persen, prestasinya berapa persen, dan lain-lain. Ya. Dan penentuan ini bisa saja berbeda antara prodi di dalam PTN yang sama. Jadi kalau di dalam PTN yang sama, prodinya berbeda, mereka masing-masing prodi boleh menentukan komponen beratnya. Apakah dia mau 50% full kepada 2 mata pelajaran pendukung, atau mungkin dibagi 25% mata pelajaran pendukung, atau 25% prestasi dalam suatu lomba atau suatu kriteria kompetisi, itu dipersilahkan kepada PTN. Tapi perubahan yang terbesar adalah kami memasang 50% daripada bobot itu adalah nilai rata-rata secara keseluruhan, seluruh mata pelajaran. Sehingga semua mata pelajaran masih ada bobotnya dan nilainya. Berikut. Ya. Dan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan perubahan ini? Peserta didik akan terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran. Ya. Dan guru-gurunya pasti akan juga bisa melihat bahwa ada motivasi bagi peserta didik untuk mendapatkan angka yang cukup baik di seluruh rapor murid tersebut. Dan peserta didik juga terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara mendalam. Jadinya, walaupun ada 50% bobot itu adalah nilai seluruh pembelajaran, masih sampai dengan 50% sisanya itu bisa berdasarkan fokus atau spesialitas daripada murid tersebut yang berhubungan dengan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadinya di sini ada keseimbangan antara saya masih harus mendapatkan angka yang baik, rapor secara keseluruhan, tetapi yang harus lebih penting lagi adalah dan yang bobotnya sama besarnya dengan nilai rapor keseluruhan adalah area fokus saya atau spesialitas minat dan bakat saya. Berikut. Nah, untuk bisa sukses di jalur ini, peserta didik ini harus menyadari bahwa semua mata pelajaran itu masih penting. Ya. Jadi mereka fokus untuk belajar secara menyeluruh. Ya. Saya rasa banyak sekali guru-guru akan sangat senang dengan ini, karena banyak sekali guru-guru di tingkat SMA yang mungkin sudah melihat anaknya sudah demotivasi di beberapa mata pelajaran tertentu dan fokus kepada hanya area-area yang berhubungan dengan prodinya. Ini memberikan para siswa untuk menggali minat dan bakat secara tekun, ya, tingkatkan prestasi mereka, memberikan insentif untuk meningkatkan prestasi, dan mengeksplorasi pilihan prodi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya. Dan juga ini meningkatkan transparansi terhadap kalau anak itu ingin mengetahui apa sih komponen penilaian untuk masing-masing prodi di masing-masing perguruan tinggi, ini bisa secara transparan tersebut bisa dicari dan anak itu bisa melakukan perencanaan yang lebih matang. Dan tentunya dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih prodi yang sesuai minat bakat itu sangat penting untuk mensukseskan jalur seleksi prestasi ini. Berikut. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Berikut. Saat ini, SBMPTN itu mengujikan banyak materi. Banyak sekali mata pelajaran. Pasti teman-teman kita yang sudah mengikuti jalur SBMPTN sudah sangat mengenal bahwa sebenarnya jumlah informasi yang harus dihafal untuk menguasai tes-tes mata pelajaran itu begitu besar. Kita melihat juga pola-pola di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah menengah kita, bahwa banyak sekali guru terpaksa atau terdorong, tertekan untuk mengejar penuntasan materi. Dan dengan tekanan itu kurang menekankan pemahaman. Karena ada UTBK, udah SBMPTN. Jadi tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali guru-guru kita untuk fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk fokus kepada pertanyaan soal-soal UTBK. Dan guru akhirnya menghabiskan waktu belajar untuk melatih mengerjakan soal-soal ini. Dampaknya apa? Kualitas pembelajaran yang mendalam itu turun di dalam sekolah-sekolah kita. Dan salah satu dampak terbesar juga
dan saya sudah berbicara dengan berbagai macam mahasiswa mengenai masalah ini, adalah banyaknya peserta didik yang tertekan, ya, orang tua yang tertekan untuk harus mengikuti berbagai macam bimbingan belajar per mata pelajaran yang harus diambil di tes SBMPTN. Ya, tekanan ini menjadi beban finansial, beban mental bagi murid, dan ini adalah sangat sulit dan sangat diskriminatif terhadap peserta didik dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mampu untuk mengikuti berbagai macam bimbingan belajar yang mahal. Gitu. Nah, seleksi masuk PTN ini harusnya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah, dan harus lebih inklusif dan adil, tidak diskriminatif pada peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan tidak mampu untuk membimbelkan anaknya. Ya. Jadi apa perubahan besar yang akan kita lakukan di SBMPTN? Berikut. Karena itu, seleksi nasional berdasarkan tes sekarang tidak ada lagi tes mata pelajaran. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada lagi tes yang spesifik ke setiap mata pelajaran. Ini akan diganti dan disederhanakan. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur kemampuan bernalar siswa. Kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, ya, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi kami harap ini akan menjadi kabar yang sangat gembira bagi para calon-calon pengambil seleksi nasional berdasarkan tes, di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran dan hanya ada satu tes yang tidak berhubungan dengan penghafalan materi, hanya berhubungan dengan kemampuan bernalar, ya, problem solving, potensi kognitif melalui tes skolastik ini. Dan literasi yang kita maksud dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bukan teknik gramatika kemampuan, tetapi kemampuan mengerti logika daripada daripada teks tersebut. Benar-benar literasi yang secara mendalam, pengertian, comprehension daripada pertanyaan tersebut. Berikut beberapa contoh tes-tes kognitif, dan tentunya peserta didik tidak akan kaget dengan jenis-jenis pertanyaan seperti ini, karena banyak dari mereka yang sudah melalui asesmen nasional, di mana banyak sekali kesamaan antara asesmen nasional dan juga tes-tes yang akan masuk di SBMPTN yang telah direvisi seperti ini. Jadi semua pertanyaannya adalah mengenai mengerti logika, ya, dan bisa menganalisa suatu problem yang kontekstual. Berikut. Ya, di sini kita melihat salah satu tes penalaran matematika, di mana dipresentasikan data, dipresentasikan suatu konteks dalam situasi yang real, dan anak-anak didorong untuk melakukan analisa yang mendalam mengenai situasi ini. Dan bisa kita mengetes bagaimana anak itu bisa menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan tersebut. Berikut. Seperti poin saya yang sebelumnya, tes literasi ini bukan tes teknik mengenai membaca atau teknik untuk bisa menggunakan bahasa, tetapi benar-benar mengerti esensi daripada suatu bacaan, ya, dan bisa melakukan analisa terhadap apa yang dimaksud di dalam argumen di dalam bacaan tersebut. Berikut. Dan sama juga di dalam bahasa Inggris, kita melakukan hal yang sama, benar-benar literasi mendalam, bukan yang mengetes bahasa secara cetek, tetapi mengetes logika dan pengertian analisa daripada suatu badan bacaan. Berikut. Nah, dengan demikian, skema seleksi ini akan jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses kepada semua yang mengambil jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi peserta didik itu tidak lagi tergantung kepada lembaga bimbel-bimbel untuk persiapan tes. Dan bagi banyak sekali anak-anak yang termotivasi ambisi tapi keluarganya tidak mampu untuk mengirim dia kepada bimbingan belajar, ini akan menjadi kabar yang sangat gembira.
Dan tidak perlu khawatir lagi harus menghafal begitu banyak konten untuk mengikuti tes seleksi ini. Orang tua pun tidak terbebani dengan tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar. Dan bagi guru, guru bisa lebih fokus kepada pembelajaran yang bermakna, yang berorientasi kepada penalaran yang mendalam, bukan hafalan, dan tidak harus kejar tayang hafalan materi. Dan mereka bisa percaya diri lagi bahwa pembelajaran sesuai kurikulum itu sudah cukup untuk bisa menyiapkan peserta menghadapi seleksi. Tetapi harus mendalam, fokus kepada penalaran. Nah, kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan logika dan daya nalar murid, ini yang akan meningkatkan kesuksesan peserta didik. Bukan drilling menghafalkan soal-soal tes. Berikut. Nah, untuk yang ketiga, seleksi mandiri. Kita akan mendorong perubahan. Saat ini ada beberapa permasalahan dengan seleksi jalur mandiri. Menurut kami, tingginya keragaman jenis mekanisme antara PTN kita itu besar sekali. Besar sekali. Semuanya berbeda-beda. Dan akibatnya adalah tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses. Nah, apa ini dampaknya? Masyarakat banyak yang merasa dan punya persepsi bahwa jalur seleksi mandiri ini berpihak kepada mahasiswa yang punya kemampuan finansial tinggi. Banyak persepsi publik yang kadang-kadang skeptis dan tidak percaya tentang transparansi daripada proses jalur mandiri ini. Padahal PTN itu adalah instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Jadi, kami merasa seleksi jalur mandiri ini perlu memiliki standar transparansi yang sama antara PTN. Berikut. Apa kebijakan kita? Pemerintah akan mengatur agar seleksi mandiri ini dilaksanakan dengan lebih transparan. Step pertama kita akan mewajibkan PTN untuk mengumumkan sebelum pelaksanaan seleksi mandiri 4 hal. 1 adalah jumlah mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas. Kedua adalah metode penilaian calon mahasiswanya juga harus diumumkan secara transparan. Tes secara mandiri atau kerjasama tes melalui konsorsium, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional, dan lain-lain. Dan 3, berapa harus diumumkan sebelum seleksi mandiri, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa. Dan keempat adalah calon mahasiswa atau masyarakat bisa diberikan akses untuk melaporkan ya melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran pengaturan dalam proses seleksi. Jadi kalau ada apapun masih ada kanal untuk melakukan pelaporan, masih ada kanal di mana masyarakat bisa berpartisipasi untuk memonitor transparansi ini. Dan ini yang akan menguatkan filsafat penting kita dan akan kita sebut secara eksplisit dalam regulasi bahwa seleksi mandiri PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Itu adalah garis besarnya adalah di situ. Berikut. Nah, sesudah pelaksanaan seleksi mandiri, PTN juga diwajibkan mengumumkan 1, jumlah peserta seleksi yang lulus, dan juga sisa kuota yang masih belum terisi. 2, mengumumkan masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi harus diumumkan secara transparan. Dan yang keempat, sama juga seperti sebelum pelaksanaan seleksi, setelah pelaksanaan seleksi juga mahasiswa dan masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing sistem kita kalau ada bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi ini. Jadi sekarang kita memberikan kemampuan untuk memonitor masing-masing PTN kembali kepada masyarakat. Kita mendorong PTN untuk mengumumkan aturan mainnya apa sebelum seleksi dan setelahnya. Dan masyarakat bisa melihat apakah proses yang dilalui setelah seleksi mandiri itu mengikuti apa yang dijanjikan dan diumumkan oleh masing-masing PTN. Sehingga kita punya sistem yang jauh lebih transparan dari sebelumnya. Berikut. Inilah masyarakat sekarang bisa berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri PTN.
Dan apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan, bisa laporkan langsung di dalam laman website kita wbs.kemdikbud.go.id atau kemdikbud.lapor.go.id. Jadi kami mengajak masyarakat untuk tolong ikut terlibat dalam proses pengawasan ini, sehingga seleksi mandiri ini bisa jauh lebih transparan dan akuntabel, dan kepercayaan publik terhadap seleksi mandiri meningkat. Berikut. Sekian kira-kira perubahan besar yang akan dilakukan untuk transformasi seleksi PTN. Akan saya ringkas sekali lagi. Untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi SNMPTN, kita menambahkan minimum kriteria bobot 50% kepada rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran. Sehingga setiap pencapaian siswa, setiap mata pelajaran itu ada bobotnya dalam seleksi proses ini. Sisanya itu kita berikan kebebasan terbesar kepada Prodi dan PTN untuk menentukan bobotnya antara mata pelajaran yang spesifik ke Prodi itu prestasi atau portfolio. Untuk seleksi nasional berdasarkan tes atau SBMPTN, tidak ada lagi tes mata pelajaran spesifik. Hanya ada satu tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini akan menyederhanakan secara drastis tes seleksi ini dan meringankan beban kepada orang tua untuk harus membimbelkan anaknya di dalam setiap tes, menurunkan tekanan kepada guru untuk melakukan drilling tes UTBK yang selama ini terjadi, dan fokus kepada penalaran dan fokus kepada kurikulum mereka yang mendalam. Dan untuk seleksi secara mandiri, kita akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan tersebut dengan memastikan bahwa PTN mengumumkan semua kriteria dan proses daripada seleksi jalur mandiri sebelum dan sesudah seleksi terjadi. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saat ini kami merasa Merdeka Belajar 22 ini sangat besar, dan saya harap ini bisa menjadi kabar yang sangat gembira bagi guru-guru, bagi murid-murid kita, dan bagi orang tua yang saat ini sedang merencanakan seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi. Semoga dengan jembatan kebijakan ini antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kita bisa menciptakan jalur seleksi yang jauh lebih transparan dan sangat lebih demokratis, sangat lebih menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih sederhana untuk murid-murid kita, sehingga mereka bisa juga fokus dalam pembelajaran mereka di tingkat jenjang sebelumnya, dan juga mereka punya kesempatan yang sama untuk sukses, apapun tingkat ekonomi mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.